Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tematik, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu sambil menonton video, anak-anak ibu sambil membuka buku ya nak ya, perhatikan bukunya dan videonya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di subtema 3, pembelajaran 1, giat berusaha meraih cita-cita. Bung Karno pernah berkata, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Kata-kata di atas mengilhami kita bahwa cita-cita harus tinggi. Untuk meraih cita-cita, kita harus berlatih, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan belajar dengan giat, serta tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun hasilnya dari usaha kita, itulah yang terbaik bagi kita. Nah, di sini ada percakapan antara si Edo dan si Lani. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Anak-anak ibu, perhatikan gambar di samping. Nah, gambar yang pertama adalah sungai yang penuh dengan sampah dan sehingga airnya kotor. Sedangkan gambar yang kedua, sungainya bersih dan hijau, tidak ada satupun sampah. Dari sungai yang kotor, penuh dengan sampah menyebabkan bau ataupun bisa saja suatu saat banjir. Nah, salah satu penyebabnya adalah sampah. Penanganan masalah sampah oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sangatlah penting, terutama jangan membuang sampah ke sungai. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menanganinya, seperti yang dilakukan oleh Bapak Idin atau namanya Bang Idin. Nah, ayo kita baca bersama-sama halaman 113, si pendekar kali Pasangrahan, atau isi cerita yang membersihkan sungai ini adalah Bang Idin. Ayo kita baca ceritanya. Keinginan untuk kembali melihat kali Pasangrahan di Jakarta yang bersih membuat Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pasangrahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang belantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pasangrahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pasangrahan menjadi hijau.
Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung-burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi, tanaman yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang-orang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali pasanggrahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, inilah isi cerita Bang Idin yang membersihkan sungai yang ada di dalam gambar. Nah, kita pun harus bisa menjaga dan merawat lingkungan. Tidak boleh merusaknya, apalagi membuang sampah ke sungai. Nah, berdasarkan bacaan halaman 113, nah, lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Nah, halangan yang dihadapi, cita-cita Bang Idin, sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan. Cita-cita Bang Idin adalah melihat sungai Pasanggrahan yang bersih. Kemudian halangan yang dihadapi. Yang pertama, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap berusuh. Kemudian yang kedua, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Kemudian sikap yang dimiliki, yang pertama tidak mudah marah dan anti kekerasan. Yang kedua, kerja keras, kesabaran dan tekad yang kuat. Dan yang terakhir adalah usaha yang dilakukan Bang Idin adalah yang pertama membersihkan sampah, yang kedua menyadarkan masyarakat, dan yang ketiga menanam pohon produktif sepanjang tepian sungai. Di halaman 115 ada puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia yang berjudul Penjaga Alamku, karya De Caritas. Nah, dengarkan Ibu bacakan puisinya. Ya nak, kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Untuk tugasnya hari ini yaitu menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3 sesuai dengan isi yang Ibu bacakan ataupun puisi yang ada di buku. Tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang-orang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Nah, di sini tidak boleh membawa kertas mendeklamasikannya ataupun menghafalkannya ketika berpuisi. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contohnya menentukan jeda. Kau, garing 2, garis 2, adalah garis 1 para penyelamat negeri. Kemudian garis 2. Catatannya, perhatikan bukunya halaman 116 ya nak ya. Yang pertama, garis 1, berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua adalah garis 2, berhenti agak lama.
biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga adalah garis 3, berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, anak-anak ibu perhatikan kembali puisi Penjaga Alamku. Nah, di sini udah ada garis 2 dan garis 1. Yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu arti garis 1 dan garis 2. Nah, ibu bisa mempraktekkannya di rumah sesuai dengan intonasi ataupun garisnya ya nak ya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuai untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaga. Salah satunya adalah dengan mengampanyekannya. Usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Kita sebagai umat manusia harus menjaga dan memelihara kelestarian alam dan sumber daya alam di dalamnya. Sumber daya alam meliputi sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal contohnya adalah air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Sehingga jika dilakukan terus-menerus maka akan habis seperti batu bara, emas, dan minyak bumi. Adapun upaya pelestarian sumber daya alam lainnya antaranya yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang kekal secara hati-hati dan efisien. Contohnya adalah air, tanah, dan udara. Nah, seperti di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang energi. Nah, air itu adalah energi gerak dan kita harus menghematnya dan tidak boleh boros-boros menggunakannya. Yang kedua adalah mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Nah, didaur ulang artinya bisa kita gunakan kembali. Yang ketiga adalah melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Tidak boleh kita membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah ke sungai. Yang keempat adalah melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan. Yang kelima, membuat undang-undang mengenai perburuan. Nah, itulah beberapa pelestarian sumber daya alam. Nah, sebagai kita makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, kita harus menjaga makhluk yang lain dan tidak boleh merusaknya, terutama adalah lingkungan kita, karena lingkungan kita adalah tempat tinggal kita.
Tugas yang kedua kita adalah buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. Yang pertama adalah pentingnya melestarikan sumber daya alam, hayati, ataupun tumbuhan. Yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati ataupun hewan. Nah, di halaman 117 ada langkahnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, anak-anak ibu bisa buka bukunya halaman 117 dan 118. Nah, di sini ada cara membuat poster. Dari nomor 1 sampai nomor 7 adalah langkah pembuatan poster.